Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khilda Firdausyah Rohmah dengan NIM 2103411000093 dari kelas A Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengempu yaitu Ibu Arigiri Dwi Kartika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Nah, untuk alat yang pertama ini adalah gelas plastik yang biasa digunakan untuk tempat air mineral. Ini sebagai pengganti dari plat tetes yang nantinya akan digunakan sebagai tempat sampel. Yang kedua adalah sedotan. Sedotan ini sebagai pengganti dari pipet tetes yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk memindahkan sampel larutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, untuk bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah indikator alami. Ini saya menggunakan ekstrak dari kunyit. Yang kedua ini adalah air deterjen atau larutan deterjen. Ini nantinya akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Yang ketiga ini ada obat mah. Ini juga nantinya akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Yang keempat ada sitrun. Fungsinya sama, akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Yang kelima ini ada larutan garam. Ini juga fungsinya sama, akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Nah, yang keenam ini ada air keran. Ini nantinya juga sama, akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Nah, yang ketujuh ini ada larutan cuka. Ini nantinya juga sama, akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Nah, yang kesembilan ini ada sabun mandi. Ini juga nantinya sama, akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Nah, yang kesembilan, yang terakhir ini ada air jeruk nipis atau air perasan jeruk nipis. Ini juga sama, akan saya gunakan sebagai sampel untuk menentukan asam atau basa suatu larutan. Nah, itu tadi alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Untuk langkah praktikum yang pertama, saya akan menambahkan indikator alami. Kali ini saya memakai ekstrak kunyit. Kita akan masukkan ke dalam semua sampel-sampel yang tadi saya sebutkan. Nah, kali yang pertama ini saya akan masukkan ke dalam air keran. Untuk semua ukuran sampel ini sudah saya samakan ukurannya. Nah, kita teteskan sekitar 8 tetes. Nah, selanjutnya ini kita akan masukkan ke dalam larutan cuka. Sama, 8 tetes juga. Nah, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam larutan sabun mandi. Sama, 8 tetes juga. Nah, berikutnya akan kita masukkan ke dalam jeruk nipis. Nah, sama ukurannya juga 8 tetes. Nah, berikutnya akan kita masukkan ke dalam larutan garam. Ini juga sama, kita masukkan sebanyak 8 tetes. Oke, berikutnya akan kita masukkan ke dalam sitrun. Ini sitrun sama sebanyak 8 tetes. Oke, berikutnya adalah
Ini adalah obat MA, sama kita masukkan juga 8 tetes. Nah, berikutnya adalah deterjen, sama kita masukkan juga 8 tetes. Oke, setelah semuanya sudah ditambahkan indikator alami, langkah selanjutnya adalah kita homogenkan semua larutan yang sudah ditambahkan indikator alami. Nah, setelah semua larutan ini dihomogenkan, bisa kita lihat sendiri ada berbagai macam warna dari setiap larutan ini tuh berbeda-beda. Nah, perbedaan warna inilah yang menentukan asam atau basa suatu larutan yang kita gunakan sebagai sampel kali ini. Berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Kependidikan yang ditulis oleh Dwi Bagus Randy dan juga Fikri Nazarul Lail, bahwa ada 3 macam gradasi warna yang dihasilkan dari penambahan indikator alami, yaitu warna cerah. Warna cerah ini akan menentukan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Yang kedua adalah larutan yang bersifat basa yang ditandai dengan warna yang keruh sedikit gelap. Nah, yang ketiga adalah larutan yang bersifat netral yang ditandai dengan warna yang netral, tidak keruh dan juga tidak terlalu cerah. Dari semua larutan ini nantinya akan kita klasifikasikan menjadi 3 indikator gradasi warna tersebut. Untuk yang pertama, ini ada larutan jeruk nipis. Bisa kita lihat sendiri larutan jeruk nipis ini lebih cerah dibandingkan dengan larutan sabun mandi. Jadi nanti akan kita pisahkan ya. Untuk larutan jeruk nipis dan juga larutan sabun mandi. Nah, untuk larutan garam ini tidak cerah, tapi juga tidak keruh. Jadi nanti akan kita pisahkan untuk larutan garam. Nah, ini ada larutan obat MA. Nah, karena tingkat kekentalan dari larutan obat MA ini berbeda dengan larutan lain, ini sebenarnya warnanya hampir sama dengan warna dari jeruk nipis, cuman karena tingkat kekentalan terus juga karena efek dari kamera ini kelihatan putih pucat, tapi sebenarnya warnanya lebih mirip larutan jeruk nipis. Jadi kita akan taruh di larutan jeruk nipis. Nah, berikutnya ini ada larutan cuka. Bisa kita lihat larutan cuka ini hampir sama dengan larutan jeruk nipis. Nah, akan tetapi ini beda kekentalan ya. Jadi akan kita taruh di belakang larutan jeruk nipis. Berikutnya ini ada air keran. Nah, air keran ini lebih mirip ke larutan garam. Nah, akan saja ini untuk kekentalannya mungkin berbeda, jadi terlihat sedikit berbeda, tapi kalau di kamera, tapi ini sebenarnya larutannya sama. Nah, berikutnya ini ada deterjen. Deterjen ini warnanya keruh, hampir sama dengan sabun mandi tadi. Kita taruh di sabun mandi. Berikutnya ini ada citron. Nah, citron ini dari kedua larutan ini lebih mirip ke larutan jeruk nipis. Jadi kita taruh di bagian larutan jeruk nipis. Oke. Nah, setelah semua larutan kita campurkan dengan indikator alami dan sudah kita klasifikasikan berdasarkan warna, kita bisa menentukan larutan ini bersifat asam atau basa. Yang pertama ini adalah ada larutan deterjen dan juga sabun mandi. Ini warnanya keruh, bisa kita lihat sendiri. Warnanya keruh sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan larutan yang bersifat basah karena memiliki warna yang keruh. Nah, untuk larutan garam dan juga air keran ini bisa kita lihat ini tidak terlalu keruh dan juga tidak terlalu cerah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa larutan garam dan air keran ini merupakan larutan yang bersifat netral. Nah, berikutnya
Ini ada sitrun dan juga jeruk nipis. Ini warnanya cerah, kuning cerah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sitrun dan jeruk nipis ini merupakan larutan yang bersifat asam. Karena asam itu warnanya cerah ya. Nah, ini juga ada obat mah dan juga larutan cuka. Ini warnanya juga cerah, walaupun yang obat mah ini kalau di kamera seperti putih pucat, tapi sebenarnya ini warnanya kuning cerah. Hanya saja kekentalannya berbeda. Ini juga merupakan larutan yang bersifat asam. Nah, dari praktikum kali ini bisa kita simpulkan bahwa setelah ditambahkan indikator alami, maka setiap sampel akan memiliki 3 macam gradasi warna, yaitu warna cerah, keruh, dan juga netral, tidak cerah dan juga tidak keruh. Warna keruh sendiri menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basah dan memiliki pH lebih dari 7. Warna netral sendiri ini merupakan pertanda bahwa larutan tersebut bersifat netral dan memiliki pH sama dengan 7. Warna asam sendiri ditandai dengan warna yang cerah yang menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam dan memiliki pH kurang dari 7. Jadi semakin pekat warna larutannya, semakin keruh warna larutannya, maka nilai pH-nya juga akan semakin tinggi. Nah, itu tadi praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.